Technician Manager Entrepreneur. Nah, materi ini buat saya tujuannya apa sih? Untuk mindset Anda supaya para pengusaha itu tidak terjebak menjadi seorang teknisi karatan. Teknisi Manager Entrepreneur ini diambil dari frameworknya Michael Gerber. Ini bukunya, Entrepreneur Mythos. Banyak yang mengatakan, para pakar mengatakan bahwa buku ini adalah Bible-nya entrepreneur. Dari mindset ini aja, Anda bisa jadi gagal dalam berbisnis ataupun sukses dalam berbisnis. Makanya judulnya Why Most Small Business Don't Work. Ya. And what to do about it. Nah, surveinya di US sana, ini surveinya dulu banget, jadi buku ini dikarang mungkin sebagian dari Anda belum lahir, mungkin sekitar tahun 80-an, buku ini sudah ada. Nah, 40% bisnis jatuh, yang dimaksud fail, jatuh itu begini, ada yang dikarenakan bangkrut, ada juga kalah persaingan, menurun-menurun, ditutup, kemudian ada juga karena kebosanan. Apapun itu alasannya, 40%-nya bangkrut, 40%-nya tutup. Dia sebut namanya fail. Di tahun kedua, ya 1 juta 40% tutup di tahun kedua. Nah, 80%-nya tutup di tahun ke-5. Jadi tahun ke-5 hanya sisa 20% saja. Nah, kemudian 96% fail di tahun ke-10. Sisanya berapa persen? 4%. Ya, hanya sisa 4% doang. Nah, 4% itulah mereka yang mampu bertahan. Apa rahasianya dan apa pola gagalnya? Itu yang kita akan pelajari. Baik, simpelnya begini aja. Ada yang disebut dengan teknisi. Nah, teknisi itu bekerja di masa sekarang. Maksudnya di masa sekarang present tense. Ya, kalau seorang pengusaha, misalkan dia mulai dari keahliannya memasak, betul ya? Terus dia membuka rumah makan atau warung kecil dan dia jadi tukang masaknya. Dia disebut sebagai pengusaha, maybe yes, tapi yang jelas dia adalah teknisi. Paham ya? Paham yang maksudnya? Nah, jadi kalau Anda jago ngotak-ngatik motor atau mobil, kemudian Anda membuka bengkel, oke, Anda adalah teknisi bengkel. Paham ya? Nah, kalau Anda buka salon dan Anda kerjain sendiri, artinya Anda adalah bencongnya. Gitu gampangnya. Oke? Nah, jadi teknis itu ngerjain gitu loh. Orang yang ngerti masalah teknis, mengerjakan teknis, makanya disebut namanya dia hidup atau bekerja di masa sekarang. Nah, yang kedua disebut namanya manajer, hidup di masa lalu. Maksudnya apa? Oke ya, manajer bekerja di masa lalu atau hidup di masa lalu. Maksudnya apa? Dia ngobrak-ngabrik data, laporan keuangan. Jadi kalau udah bicara masalah manajer, memang dia ngobrak-ngabriknya laporan keuangan gitu loh. Jangan terlibat teknis lagi, itu masih jadi teknisi. Betul ya? Nah, jadi dia ngobrak-ngabrik laporan keuangan, dia lihat ini ada yang gak beres di sininya nih. Oh, ini cost-nya kegedean nih. Ini kenapa fixed cost-nya kegedean ya seperti ini. Coba kita bagaimana analisa, jadikan variable cost dan macam-macam. Ini kerjaannya manajer. Baik ya, jadi manajer bekerja di masa lalu, ingat ya. Nah, yang ketiga adalah entrepreneur. Entrepreneur ini bekerja di masa depan. Artinya apa? Dia harusnya membaca masa depan. Meng-create vision, mempertajam visionnya dia itu. Terus apa yang dilakukan oleh entrepreneur? Ikut pameran. Ikut-ikut training-training seperti ini untuk membuka wawasan. Betul ya? Nah, kemudian jalan-jalan networking, itu entrepreneur. Membuka hubungan dengan para stakeholder, itu entrepreneur. Nah, kebanyakan sekarang Anda masih ada di level mana? Siapa yang masih teknisi angkat tangan? Siapa yang manajer? Siapa yang sudah murni entrepreneur? Nah, kuncinya di sini nih. Intinya, pokoknya jangan sampai Anda membanggakan diri Anda. Mengatakan seperti gini, kalau nggak ada gua, nggak jalan. Ya, ini kesombongan orang yang ngerti teknis. Makanya sering disebut begini, Mas, kalau kita bangun usaha itu, apakah kita harus pinter ngerjain sendiri, Mas? Nah, nggak harus kan? Iya.
Makanya ada istilah kan, kalau Anda mau buka rumah makan nggak harus jadi koki duluan. Nggak harus pintar masak. Anda mau buka, atau nggak harus belajar masak. Jangan Anda nanti belajar masak 10 tahun baru nanti buka rumah makan. Opportunity cost-nya tinggi, benar nggak? Anda kolaborasi sama tukang masak yang sudah 15 tahun selesai. Ya, ngicipin gini salah, dia ngerti ini kurang ini. Nah kalau Anda ngicipin gini, kurang ajar. Apa nih sing salah kan? Oke ya, nah jadi janganlah jadi teknisi yang bangga begini. Kalau mau buka salon pun juga nggak usah harus jadi bencong duluan. Baru buka salon, nggak usah cari bencong yang lain. Ya, gampangannya begitu ya teman-teman ya. Nah teknisi suka nepuk dada nih. Kalau Anda mau jadi entrepreneur, Anda harus belajar nepuk bahu. Kalau nggak ada gua nggak jalan. Ganti, kalau nggak ada kamu nggak jalan. Paham ya? Nah kalau entrepreneur bagaimana? Karena dia sudah punya banyak manajer, dia ke belakang begini, dia mundur. Dia bilang, gua nggak mau tahu gimana harus jalan. Kan begitu ya? Intinya seperti itu. Bahasanya tentu aja yang lebih mudah. Kalau saya ditanya sama teknisi saya, Pak ini gimana nih gimana? Gimana apanya? Pak gimana cara buat gini? Pak bisa tolongin buat seperti ini? Kalau aku yang buat ya buat apa ada kamu kan begitu. Iya enggak? Ya tugasmu itu ngerjain yang detail, teknis. Nah fungsi saya kok sebagai manajer mungkin saya ngecek. Kalau saya punya manajer sudah banyak, saya akan bilang gini, I hire you not to find the problem, but to solve the problem. Kan begitu ya? Jadi itu urusanmu, bukan urusanku gitu kan. Nah tapi kan kita sebagai mentor, paling ya, sebagai leader. Nah kita fungsinya sebenarnya nge-coach mereka. Oh coba kamu perhatikan lagi yang seperti itu. Menurutmu salahnya di mana? Kan begitu. Itu sebagai seorang leader. Tapi ini kan tangga, benar nggak? Sebagai seorang entrepreneur ya, ini kan tangga yang harus kita lalui. Biasanya kita mulai dari teknisi duluan kan, ya. Nah ini entrepreneur. Nah ini slide-nya. Jadi ada fase-fasenya, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, ini hanya ilustrasi saja. Masing-masing orang akselerasinya berbeda-beda. Jangan disamakan. Jangan mengatakan, kalau dia bisa, aku juga bisa. Itu buat semangat oke. Tapi starting point-nya kita masing-masing beda. Ada yang sudah biasa ikut dalam organisasi, ngurusin banyak orang, leadership-nya sudah timbul. Oke. Ya, setidaknya jangan buru-buru. Kadang perlu menikmati duluan, tapi juga jangan kelamaan. Rata-rata berapa tahun Mas? Pokoknya kalau jadi teknisi jangan sampai lebih dari 2 tahun. Ya, nah ini juga ada presentasinya. Nih, awalnya mungkin kita teknisi murni. Buka pisang goreng, digoreng sendiri. Oke, buka jilbab, dijahit sendiri. Betul? Buka salon, dibencongin sendiri. Salon terus. Oke ya, nggak usah stres-stres tuh, nyantai aja ya. Nah, harusnya di tahun kedua kita mulai transformasi. Mulai, artinya tidak full. Bagaimana itu? 20% technically diserahkan sama, 80% diserahkan sama orang lain, 20% masih kita yang pegang. Kita sudah naik level ke tempat managerial level. Oke, kita mulai belajar membaca laporan keuangan. Ini ingat ya, tahun kedua ini bisa jadi tahun ketiga, tergantung akselerasi Anda. Ini saya cuma membuat ilustrasi. Ya, kalau cepatnya itu kayak gini loh. Ya, tahun pertama ini, tahun kedua ini. Nah, kalau Anda sudah sangat berpengalaman banget, 3 bulan pun Anda bisa meng-hire manager. Ya, saya di Yuk Bisnis juga tidak lama-lama, saya mungkin setahun ya, itu sudah punya manajer sendiri. Ya, jadi lakukan percepatan. Cuman juga kita butuh modal juga kan pastinya kalau ada percepatan. Oke ya, lanjut. Nah kemudian 20% teknisi, manajernya 50%. Ini cuma ilustrasi, tidak exactly seperti itu. Oke, nah entrepreneurnya apa? Mulai luangkan waktu di tahun kedua untuk membaca buku. Ya, membaca buku sejak hari pertama sih iya. Cuman maksudnya ini lebih meluangkan waktu untuk belajar. Oke, kalau saya sih sekarang malah mengupdate banyak di majalah, online. Oke, saya kalau buku sih karena dulu sudah banyak bacanya pada saat dulu-dulu ya. Kesininya kalau ada buku yang super spesial, baru banget, baru saya baca. Kebanyakan buku hanya mengulang. Paham ya? Kebanyakan buku hanya mengulang. Paling bosen bukunya isinya motivasi. Tahu ya, motivasi ya. Kalau seorang pengusaha itu nggak perlu motivasi. Ya, motivasinya dari dalam diri. Self drive-nya harus tinggi. Oke, nah entrepreneurnya apa? Dia mulai ngikutin pameran, networking, ya kumpul-kumpul.
mentoring termasuk. Di tahun ketiga harusnya technician-nya sudah 0. Ya, idealnya ini. Oke, kenapa kalau saya mengatakan begitu? Pengalaman saya, orang kalau menjalankan terlalu teknis banget di 2D-nya 2 tahun, dia biasanya kelelahan. Terus dia tidak bisa mendapatkan gambaran besarnya. Oke, nah manajernya 20% di sini, mulai hire manager. Kembali lagi tergantung dari akselerasi Anda, leadership Anda. Karena punya manajer juga, Anda harus naik level kepemimpinan. Paham ya? Nah nggak mudahnya di situ tuh, didik manajer. Nah entrepreneurnya 80%, di tahun keempat harusnya 0 semuanya nih, idealnya. Artinya apa? Anda sudah sibuknya itu PR. Oke, jadi biasanya pengusaha-pengusaha itu kalau sudah masuk ke entrepreneur murni, dia larinya ke PR. Jadi jangan nanti begini nih, itu si bapak enak-enak aja tuh dia, cuman jalan sana jalan sini makan-makan doang kerjaannya. Ya lu lihat sekarang nggak lihat dulunya bonyok-bonyok, paham ya? Nah seringkali gitu, tapi ya itu karyawannya seperti gitu sebenarnya buat saya karyawan murtad. Harusnya dipecat aja nggak apa-apa. Baik, lanjut ya, sampai di sini ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan nanti angkat tangan ya, biar kawan-kawan yang lain melihat. Ya silakan. Kenalkan saya Ricky dari Jakarta. Saya mau nanya Mas J dari tiga ini teknisi, manajer sama entrepreneur. Nah manajer ini sendiri kalau di dalam struktur organisasi kira-kira ya gambarannya itu sampai di level mana ya? Karena kan si manajer ini misalnya kita punyalah semacam kepala store, anggaplah dia manajer. Tapi kan kita sendiri masih mengcoach dia, apakah kita disebut manajer juga? Lalu kalau nanti kita mencari orang untuk menggantikan kegiatan kita, tapi kita harus mengcoach dia, berarti kan kita manajer juga. Artinya manajer ini sampai di level mana yang disebut manajer, dan entrepreneur itu kalau dalam struktur organisasi itu yang udah seperti apa baru disebut entrepreneur gitu. Ya, terima kasih. Nah kalau manajer itu sebenarnya kan middle. Ya, bisa jadi supervisor itu kan dianggap manajer. Ya, manajer sini juga dianggap manajer dan direktur juga termasuk masih manajer. Kalau entrepreneur itu dia biasanya CEO-nya, direktur utama, komisaris. Ya, bahkan kalau komisaris seringkali disebut namanya investor. Tapi kalau dia masih terlibat, masih mikirin perusahaan, masih ngikut research-nya dalam arti tidak riset secara kuantitatifnya ya, kualitatifnya. Misalkan dia lihat ke sana, ini ada peluang itu gitu kan ya. Ini sesuaikan itu. Nah itu dia sudah termasuk jadi entrepreneur. Ya, itu istilah ya. Jadi yang penting itu middle. Bagian middle yang di tengah. Yang memimpin seseorang, 2 orang, 3 orang, 5 orang. Ya, baik yang lain silakan cukup. Ya, satu lagi. Makasih Mas C. Saya Ian dari Bekasi. Mau nanyakan ini hubungannya materi ini dengan 5 tangga bisnis. Ya. Kan ada apa tadi starting, ya, profiting dan lain-lain, dengan yang ini tadi itu hubungannya gimana, kan sama-sama terkait sama waktunya. Jadi ya, posisi peralihan teknisi, manajer, entrepreneur sama dengan yang 5 tangga bisnis itu bagus. Gimana? Ya. Nah jadi tangga yang pertama starting biasanya kita teknisnya lebih gede. Begitu udah bicara masalah profiting, saya sebut di situ kan di materi 5 tangga bisnis, itu pada saat mulai profit maksimum, kita sudah mulai meng-hire karyawan. Artinya kita sudah mulai jadi manajer, memanage orang. Ya, misalkan pada saat saya pertama kali bangun usaha ya, itu saya terjun ke lapangan. Ya door to door, naik ojek begitu, nawarin servis kita, produk kita. Nah, di tahun kedua barulah saya meng-hire Mas Ipung kan. Mas Ipung itu kita hire, ini biasanya ada yang sebenarnya ego teknisi. Dulu sebelum adanya Mas Ipung, saya bilang begini sama diri saya, masa sih ada salesman yang sehebat aku? Padahal saya itu gak suka nyales loh. Tapi apa, buat saya itu, saya belajar, insya Allah belajar dengan cukup cepat ya, memodel. Saya biasanya model seseorang. Jadi kalau misalkan ya, ada orang bicara depan, misalkan Anton Robin nih, pas di Singapura ya, bicara depan, itu saya itu memodel sampai sedetail mungkin. Saya tulisin, terus slide-nya saya catetin, ya zaman dulu kan belum ada kamera-kamera HP gitu kan. Nah saya catetin, terus cara dia ngomong, cara bahasa tubuhnya dia, model cara dia menjelaskan, misalkan Anton Robin itu satu teori dijelaskan oleh 3 contoh. Yang namanya Pak James Gui, itu setiap 50 detik dia berpindah posisi mukanya ke sini. Ini saya model. Nah, apa yang saya lakukan? Saya memodel para salesman yang handal. Pada saat apa? Saya kerja di grupnya Astra kan, di bagian purchasing kan. Nah, salesman yang bagus-bagus itu saya model. Oh caranya gini.
Nah, saya kumpul sama mereka, dapat belief systemnya, dapat strateginya. Begitu saya keluar, nggak beda-beda jauh lah, nggak susah-susah banget. Jadilah saya salesman yang handal. Nah, sebelum Mas Ipung masuk, saya mikir gini, gimana mungkin ya ada yang lebih bagus daripada aku. Ini sombong. Ternyata pas Mas Ipung masuk, bulan keempat, bulan pertama, hari pertama Mas Ipung masuk itu, saya rugi $800. Mas Ipung salah membuat quotation. Ya, udah, hari berjalan, bulan keempat saya baru lihat, ini orang lebih jago daripada aku nih nyalesnya. Bener, setelah itu saya bilang, Mas, hire orang kayak Mas Ipung lagi. Ya, sebanyak mungkin. Bener gak? Nah, saya naik posisi jadi manajer. Dan di situ saya mengakui, gak boleh nih takabur kan, sombong gitu. Kalau gak ada gua, gak jalan. Mana ada orang yang lebih hebat dalam hal ini dibandingkan aku. Ya, saya yakin ada yang lain. Fikri saya bilang sama Fikri gini, aku itu kalau presentasi ke perusahaan-perusahaan lebih percaya bawa kamu dibandingkan gak bawa kamu. Saya bilang gitu sama dia. Saya lebih confidence ada dia. Saya punya kawan baik, namanya Mulia Ali Akbar. Dulu dia masih di grup Astra juga, tapi namanya bukan Astra lagi sekarang. Namanya Unisem, udah dibeli oleh Malaysia. Nah, ini senior saya di Astra. Saya bilang sama dia gini, aku lebih percaya kamu mimpin perusahaanku dibandingkan aku sendiri. Paham ya? Jadi kita harus mengerti kelebihan dan kekurangan kita. Kita bisa belajar, kita bisa menjadi seorang teknisi yang baik pada saat ini, tapi belum tentu akan betah di situ terus. Dan kita harus mau tahu kan perusahaan akan bertumbuh atau tidak. Karena pertumbuhan itu membutuhkan kita kadang-kadang. Kita harus belajar naik level. Paham ya? Nah, saya belajar dengan waktu, mengerti saya punya kelebihan dan mengerti saya punya kekurangan. Kelebihan saya apa? Konsep. Maka dari itu saya pertajam terus ilmu di konsep. Jangan suruh saya nge-coaching, saya nggak mau nge-coaching. Makanya jangan panggil saya coach. Saya bukan cocot. Jadi saya juragan aja. Kenapa? Nggak bakalan saya telaten nge-coaching orang. Itu ada adik saya kan, Dania kan, dia yang nge-coaching orang. Karena dia betah, saya nggak betah. Orang ngomong sebentar, boleh nggak aku minta datamu? Ya, ininya salesmu berapa sekarang? Target pasarmu siapa? Kamu pakai sistem distributor atau apa? Nah, saya bedah berdasarkan 7 formula. Oke. Boleh lihat produknya, websitenya. Ini saya analisa sebentar, oke. Kamu ginikan aja. Saya gitu tuh. Jadi makanya mentoring lahirnya kan. Mentor boleh memberikan petunjuk, saranku. Kamu gini. Ya, beda kah? Ya, stylenya orang masing-masing berbeda-beda. Mungkin saya kelamaan jadi pengusaha. Jadi, gak bertahan gitu loh. Paham ya? Nah karena itulah saya biasanya kalau membangun usaha, itu gak berapa lama saya meng-hire manager. Saya mengikuti General Electric. 10 tim pertama harus best of the best. Tidak boleh asal comot, karena adanya itu gak boleh. 10 tim pertama saya best of the best. Kalau enggak tak singkirin tuh. Bener. Itu memang saya 3 orangnya. Jadi enggak, singkirin. Pokoknya akselerasinya lambat, singkirin. Saya mau best of the best. Nah itu jadi fondasinya, nanti mereka-mereka yang jadi manajer-manajer itu. Ya, jadi begitu set ini saya bina mereka, akselerasi otaknya nyambung, ya, attitude-nya juga bagus. Tanpa tapi, tanpa nanti. Berat, kasih ilmu, genjot, berat. Ya seperti Mas Ipung, cepatnya luar biasa. Nia Fernanda dari sini Nia. Nia Fernanda ini tim saya best of the best. Ya, orang yang kanan kirinya seimbang. Ayu, ya. Kalau di Bandung ada Hasnah, dia penerjemah konsep. Jadi kalau saya mengkonsepkan sesuatu, ya, dia teknik industri ITB backgroundnya. Orang dalam bukan orang luar. Ingat ya, orang dalam bukan orang luar. Ada yang jagoan di luar, ada yang jagoan di dalam. Nah dia menerjemahkan konsep saya menjadi bagan-bagan. Ya, bagan-bagan menjadi SOP, menjadi timeline atau timetable, action plan gitu. Semuanya diberesin sama dia. Nah nanti yang eksekusi yang lain lagi. Nah kalau di testingnya Steven itu ada yang disebut namanya insting tuh loh. Ya, insting, thinking, nah itu seperti gitu. Sintingnya ada gitu juga. Ya kira-kira gitu Pak ya. Intinya apa? Janganlah kita suka nepuk dada, tapi belajarlah nepuk
bau orang. Baik,